Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himyati dengan NIM 8602357779. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Jumat 28 November, saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD pada modul 8 tentang kelistrikan, yaitu pada kegiatan praktek 1 kelistrikan dengan judul praktikum percobaan arus listrik. Selamat menyaksikan. Listrik dinamis yaitu mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan ini adalah menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama adalah baterai 3 buah, yang kedua adalah tali kabel yang tersambung ke dalam listrik sebanyak 2 buah yang berwarna hitam dan berwarna merah. Kemudian 1 bola lampu. Yang keempat itu adalah 10 macam bahan konduktor dan isolator. Yang pertama adalah kawat besi, yang kedua adalah tembaga, yang ketiga sendok, yang keempat kayu, yang kelima karet penghapus, yang keenam jarum jahit, yang ketujuh adalah kertas, yang kedelapan adalah tas plastik, yang kesembilan adalah air keran, dan yang ke-10 adalah air garam. Percobaan. Yang pertama adalah susunlah baterai secara seri. Dan yang kedua adalah buatlah gambar rangkaiannya seperti ini. Hubungkan kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub negatif. Salah satu ujung kabel merah itu dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, adanya aliran arus listrik dan kutub plus menuju ke kutub negatif. Yang kelima adalah kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah kita sediakan tadi. Termasuk apakah ini konduktor, apakah ini isolator. Dan yang keenam itu adalah catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama itu adalah kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala. Ini karena kawat besi dapat menghantarkan listrik ataupun konduktor. Yang pertama itu adalah kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala. Ini karena kawat besi dapat menghantarkan listrik ataupun konduktor. Yang kedua adalah tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya menyala.
Ini karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik ataupun konduktor. Yang ketiga adalah sendok. Pada sendok ternyata lampunya juga menyala. Ini karena sendok dapat mengantarkan listrik ataupun konduktor. Yang keempat itu adalah karet penghapus. Pada karet penghapus ternyata lampunya tidak menyala. Ini karena karet penghapus tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun bersifat isolator. Yang keenam itu adalah jarum jahit. Pada jarum jahit ternyata lampunya menyala. Ini karena jarum jahit merupakan benda yang bisa mengantarkan arus listrik ataupun bersifat konduktor. Yang ketujuh adalah kertas. Pada kertas ternyata lampunya juga tidak menyala. Ini karena kertas merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun isolator. Yang kedelapan itu adalah tas plastik. Pada tas plastik ternyata lampu tidak menyala. Ini karena tas plastik merupakan benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun isolator. Yang kesembilan itu adalah air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala. Ini karena air keran merupakan bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik ataupun isolator. Yang ke-10 adalah air garam. Pada air garam ternyata lampunya menyala. Artinya, air yang bercampur garam dapat mengantarkan arus listrik. Jadi, air garam juga termasuk konduktor. Jadi, kesimpulannya di sini, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus di mana konduktor. Sedangkan yang tidak dapat menghantarkan panas dinamakan isolator. Dari hasil pengamatan dan percobaan, bahan yang termasuk konduktor adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok, jarum jahit, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, air keran itu termasuk isolator. Baiklah, saya akan mencatat hasil pengamatannya di tabel pengamatan. Itu saja hasil praktikum saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.